Selamat malam, teman-teman sedama. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Sabba papasa akarana kusalasa upasampada sacita pariyo dapanang etang buddhana sasanang. Tidak berbuat jahat, lebih banyak berbuat baik. Sucikan hati dan pikiran. Inilah ajaran para Buddha. Mata pitu upatanang, etang manggala mutamang. Merawat, membantu, dan menyokong orang tua. Itulah berkah utama. Jika kita belum bisa membahagiakan orang tua, minimal janganlah membuatnya sedih, marah, apalagi mengeluarkan air mata kesedihan. Karena jasa orang tua tiada taranya bagi anak-anaknya. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selamat malam para sahabat semuanya. Salam dalam Dharma, terpujilah Sang Buddha. Sotihotu, Namo Buddhaya, Namo Amitabha. Senang sekali di malam hari ini, hari Minggu, malam Senin, 16 Juli 2023. Kembali saya diberikan kesempatan di Buddhist Channel untuk berbagi atau sharing Dharma. Di mana kali ini saya akan bawakan tema berbakti semakin berarti. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, kalau ditanya dalam hidup ini, apakah mau sukses? Tentunya mau. Apakah mau bahagia? Pasti mau. Semua orang pengen bahagia. Lalu, apa caranya? Bagaimana syaratnya untuk sukses dan bahagia? Yaitu salah satunya, bagi saya salah satunya yang utama adalah kita harus selalu berbakti sama orang tua terlebih dahulu. Harus berbakti kepada orang tua terlebih dahulu. Karena ada satu pepatah mengatakan bahwa surga ada di telapak kaki ibu. Ini menandakan bahwa kita
sebagai anak harus ingat kepada jasa-jasa orang tua kita. Terutama seorang ibu yang sudah berjuang dengan nyawanya. Sudah memberikan perawatan yang luar biasa. Diurusi. Diajarkan berjalan. Diajarkan berbicara. Diajarkan bermandiri. Hingga seperti sekarang ini. Karena itu alangkah indahnya, alangkah bahagianya jika kita harus selalu berbakti sama orang tua. Karena ini dasarnya diri kita menuju hidup yang sukses dan bahagia tentunya. Orang tua mana yang tidak bangga atau tidak bahagia jika anaknya baik, apalagi sukses? Tentu orang tua pasti bahagia. Namun kenyataannya dalam kehidupan ini banyak sekali, ya nggak banyak juga, ada aja ya kalau saya nonton berita, baik lewat televisi ataupun media sosial. Kadang saya melihatnya miris. Seorang anak, mohon maaf, sampai tega membunuh orang tuanya. Seorang anak sampai tega memukuli orang tuanya. Seorang anak sampai tega juga memaki-maki, memarah-marahi dengan ucapan-ucapan yang bagi saya kasar, dan itu pasti menyakitkan hati orang tua. Di dalam Sigalowada Sutta, Guru Agung kita, Sang Buddha mengajarkan, memberitahukan bahwa ada lima yang harus dilakukan seorang anak kepada orang tua. Ada 5 hal yang harus dilakukan seorang anak kepada orang tua. Yaitu 1, membantu merawat orang tua. Sang Buddha, Guru Agung, mengajarkan kita untuk membantu dan merawat orang tua. Banyak sekali cara membantu orang tua. Banyak sekali cara-cara yang baik terhadap orang tua. Yang membantu orang tua, misalkan orang tuanya sibuk atau lagi butuh pertolongan, terus kita tolong kepada anaknya, ya harusnya seorang anak langsung sigap, cepat, tanggap untuk memberikan pertolongan. Yang kita orang tua minta tolong apa, ya kita sebagai anak sigap untuk menolong, membantunya. Ya tentu orang tua juga pasti bangga. Wah, anak saya baik ya. Disuruh ini mau, disuruh itu mau. Wah, senang saya. Pasti orang tua demikian. Lalu merawat orang tua, membantu dan merawat orang tua. Nah, di saat orang tua kita sudah mulai menua, umurnya mungkin udah lanjut, bisa 60, 70, atau 80. Atau 90, atau 100. Tentunya keadaan tubuhnya sudah tidak segar lagi, tidak fit lagi seperti dulu kala. Mungkin ada yang sudah susah untuk berjalan, untuk beraktivitas seperti biasa. Mungkin mohon maaf untuk WC aja, untuk buang air kecil atau buang air besar aja udah susah. Melangkahkan badannya ke toilet. Ya kita sebagai anak harus sigap juga bagaimana rasa cinta kasih kita kepada mereka. Kita harus ingat juga di masa lalu kita. Kita lahir nggak seperti sekarang ini, udah tua, udah berumur, udah besar mungkin, udah dewasa. Dulunya tentu kita semua pernah jadi bayi. Bayangkan kita jadi bayi, jadi anak masih balita,
Lihat bagaimana orang tua merawat dengan penuh kasih sayang, dengan penuh cinta kasih. Bagaimana seorang ibu sigap jika anaknya sakit, walaupun beliau lagi makan atau lagi apapun, jika anaknya sakit atau jatuh atau bagaimana, pasti seorang ibu langsung untuk menolong buah kasih sayang anaknya ini. Jadi dia langsung cepat, tanggap, sigap. Atau maaf pada saat masih bayi atau masih kecil, kita buang kotoran atau buang air kecil, buang air besar, mungkin di bajunya, di baju kita, di celana kita. Ya, seorang ibu nggak pernah dia dengan memaki-maki, dengan marah-marah, dengan rasa jengkelnya. Dia pasti langsung membersihkan kotoran-kotoran yang ada di anaknya tersebut. Dia bukain bajunya, dia gantiin lagi, dia kasih mungkin bedak lagi. Biar anaknya juga bersih kembali, rapi kembali. Ini semua menandakan beliau melakukan anaknya dengan penuh kasih sayang. Nah, di saat sudah tua renta, ya kita harus ingat demikian. Bagaimana dulunya kita ini seorang bayi. Bagaimana dulunya seorang ibu itu tiada tara mengurusi diri kita, merawat diri kita. Jadi kita sebagai anak harus ingat kepada demikian. Ini menandakan bahwa kita jadi anak yang berbakti. Begitu orang tua sudah tua renta, sudah tidak kuat jalan, ya kita sebagai anak merawatnya, membantunya, membopongnya, mengangkatnya. Inilah perbuatan-perbuatan bakti kepada orang tua. Jadi yang pertama adalah Sang Buddha mengajarkan kita untuk membantu, merawat, dan menyokong orang tua. Yang kedua adalah menggantikan tugas-tugas orang tua. Jika orang tua sudah umur ya 60, 70 atau sudah tidak kuat lagi untuk beraktivitas seperti biasa, mungkin dia minta tolong anaknya meneruskan usaha dagang, perusahaannya, atau memberikan satu semangat hidup kepada anaknya, ya untuk selalu bisa menggantikan tugas papanya atau mamanya. Mungkin mamanya dulunya waktu masih mudanya tukang masak, atau mamanya buka usaha restoran. Ya mudah-mudahan anaknya bisa membantu menggantikan tugas-tugas mereka. Jadi maksud Sang Buddha adalah kita bagaimana bisa menggantikan tugas-tugas orang tua. Ini yang di nomor 2. Yang di nomor 3 adalah menjaga nama baik orang tua. Menjaga nama baik orang tua. Menjaga nama baik orang tua adalah kita sebagai anak, cobalah untuk selalu berpikir baik, berucap baik, bertingkah laku baik. Karena dengan anaknya baik, nama orang tua akan terjaga menjadi baik. Terus bagaimana Romo jika orang tuanya kurang baik? Ya tentunya seorang anak tetap berlaku baik. Sulit ya memang sulit. Tetapi kita harus tetap ingat. Sebaik atau seburuk apapun orang tua kita, tetap orang tua kita. Begitupun dengan anak. Sebaik dan seburuk apapun seorang anak, tetap anaknya. Ya, semoga dengan ini sama-sama menjadi lebih baik, sama-sama menjaga nama baik, orang tua namanya baik, ya anaknya harusnya mengikutinya. Itu yang dianjurkan oleh Sang Buddha, menjaga nama baik orang tua.
Yang keempat, setelah menjaga nama baik orang tua, yang keempat adalah menjaga harta warisan yang diberikan orang tua. Dulu saya berpikir menjaga harta warisan ini, mohon maaf, oh berarti kita menjaga harta warisan, tunggu sampai orang tua, mohon maaf, orang tua meninggal, dapat harta, kalau bahasa benteng mah dapat banda, baru kita jagain tanahnya, jagain rumahnya, jagain apa harta-harta lainnya mungkin. Dulu saya berpikir demikian. Ternyata berpikir lagi, oh menjaga harta warisan itu bukan pada saat orang tua sudah meninggal, mohon maaf. Sekarang pun kita harus bisa menjaga harta warisan yang diberikan. Apakah sekarang sudah diberikan harta warisannya? Oh sudah, tentu. Harta semacam apa? Harta bagaimana yang diberikan orang tua kepada kita saat ini? Ya kita ingat sekolah zaman dulu kala. Dibeliin baju sekolah, dibeliin tas, mungkin zaman sekarang dibeliin handphone, dibeliin jam tangan, dibeliin segala macam. Apalagi mau Imlek, biasanya kalau hari-hari raya besar, Imlek terutama, dibelikan baju baru, berapa setel. Ya ini juga harta yang harus kita rawat, kita jaga. Ini juga bagaimana ya contohnya kita menjadi anak yang baik, yaitu menjaga harta yang sudah diberikan orang tua. Jadi menjaga harta warisan orang tua itu bukan cuma, mohon maaf, pada saat meninggal. Sekarang pun kita dianjurkan untuk menjaga harta warisan yang diberikan orang tua. Ya contoh yang paling kita lihat semua anak, rata-rata sekarang main handphone. Seorang anak sekolah beli handphone dari mana? Kalau bukan dari pemberian orang tua, dibeliin orang tua. Itu yang keempat, menjaga harta warisan yang diberikan orang tua. Kemudian yang kelima adalah melakukan pelimpahan jasa. Melakukan pelimpahan jasa kepada orang tua atau leluhur yang sudah tiada, sudah meninggal. Karena ada yang bertanya saat saya ceramah di satu wihara, Romo Arpan, apakah atau bagaimana caranya kita sebagai anak mau berbakti, tapi orang tua kita sudah tiada. Orang tua saya sudah meninggal. Apakah kita bisa melakukan atau menjadi anak yang berbakti, Romo? Ya bisa. Sang Buddha mengajarkan kita untuk melakukan pelimpahan jasa. Bagaimana caranya melakukan pelimpahan jasa? Ya dengan berdoa. Mendoakan semoga mendiang mama saya, papa saya. Semoga dengan jasa-jasa kebajikannya yang telah diperbuat di semasa hidupnya, mengkondisikan mendiang mama atau papa saya berada di alam yang berbahagia. Setiap malam, setiap saat. Cuma terkadang kita ingatnya kalau pas lagi mau sembahyang aja, hari-hari besar tertentu. Hendaknya kita lakukan setiap malam jelang tidur atau pagi-pagi pas bangun tidur. Ya semoga aja membawa berkah kebaikan di dalam menjalani kehidupan sang anak tersebut. Bagaimana bacanya, Romo? Ya bacanya intinya begini. Akasata Cak Bumata Dewa Naga Mahidika Punyang Tang Anu Moditwa Cirang Rakantu mendiang papa siapa, mama siapa, sebutin namanya. Ini bisa dilakukan setiap malam jelang tidur atau bangun tidur. Ini menandakan bahwa kita, maaf ya bagi yang sudah tidak punya orang tua, bahwa kita menjadi anak yang berbakti. Selalu ingat kepada orang tua. Ini juga suatu perbuatan yang baik.
Karena itu, cobalah kita mulai saat ini menjalankan tugas-tugas kewajiban anak terhadap orang tua. Harusnya hukumnya wajib. Tetapi terkadang kita tanpa disadari, mungkin karena emosi atau karena hal tertentu, bisa aja kita atau pernah melawan orang tua dengan cara ucapan yang kasar, dengan mudahnya ada lagi yang melakukan hal-hal yang enggak baik dengan tangannya. Betapa sedihnya orang tua jika diberlakukan demikian. Bagaimana orang tua mendoakan biar anaknya sukses, tapi kalau anaknya seperti demikian. Namun tetap saja, yang tadi saya bilang, orang tua tetap orang tua. Dia akan selalu memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Itu yang patut kita renungi, patut kita ingat. Karena orang tua itu luar biasa. Ibu bapak saudara sama sekalian, jadi ada 5 hal, 5 tugas, 5 kewajiban seorang anak berbakti sama orang tua. Caranya 1, membantu, merawat, menyokong orang tua. 2 tadi yaitu menggantikan tugas-tugas orang tua. Yang ketiga, menjaga nama baik orang tua. Yang keempat, yaitu menjaga harta warisan yang telah diberikan orang tua. Dan yang kelima, melakukan pelimpahan jasa kepada orang tua yang sudah meninggal atau bisa juga kepada para leluhur. Mohon maaf. Jadi inilah bagaimana cara kita berbakti sama orang tua. Tentunya akan membawa kebahagiaan kalau kita bisa melakukannya. Ya bahagia bagi diri kita sendiri, apalagi kepada orang tua tentunya. Kalau orang tuanya baik, mohon maaf, kalau anaknya baik, tentu orang tua juga bahagia. Apa yang diharapkan orang tua? Pasti pengen anak-anaknya baik. Itu dulu, itu aja sebenarnya. Jadi malam ini, bagaimana cara kita berbakti? Ya tentunya dengan 5 hal tadi. Dengan melakukan 5 hal tadi, akan membuat hidup kita menjadi lebih berarti. Itu dari guru agung kita yang sudah memberikan jalan, cara bagaimana kita menjadi anak yang baik, anak yang berbakti kepada orang tua kita masing-masing. Ada satu cerita, mudah-mudahan cerita ini menggugah diri kita. Suatu saat ada sebuah pesta pernikahan. Pesta pernikahan, pasangan baru melakukan atau menempuh hidup baru. Dua keluarga senang, ya tentunya sang mempelai juga senang, baik pria dan wanita. Mereka menjalani hidup yang baru. Lalu berselang waktu, istrinya hamil. Tentunya sang suami bahagia. Oh, istri saya sudah hamil, sudah 6 bulan. Lalu dibawa, diperiksa, naik ke 7 bulan, 8 bulan. Pas di 8 bulan, ternyata dokter memberikan satu pengumuman atau satu hal yang gak enak didengar oleh pasangan suami istri ini, bahwa sang istri ada satu penyakit dan itu akan mengganggu calon bayinya.
akan mengganggu calon bayinya. Penyakit ini kalau nggak ditangani secara langsung, dioperasi, akan membahayakan jiwa sang anak. Tetapi kebalikannya, jika dioperasi akan membahayakan nyawa sang ibu. Pasangan suami istri ini bingung, terutama sang suami. Dia inginnya tidak mau terjadi apa-apa terhadap sang istri maupun calon bayinya. Kemudian diambil satu keputusan, mau tidak mau, saat itu juga kata dokter harus dilakukan operasi karena penyakitnya ini dianggap sudah parah, sudah parah lah. Sebelum dilakukan operasi, si suami berdoa, sang istrinya apalagi dengan ketakutan, dengan cemas, dengan khusyuk, dia berdoa sambil sedih. Dia mengeluarkan air mata. Doa dia cuma satu. Doa dia hanya berbunyi di dalam hati dia. Semoga anak saya selamat. Dia cuma bilang, semoga anak saya selamat. Ibu ini hanya berpikir, anaknya, dan anaknya bisa menikmati kehidupan yang baru, yang lebih bahagia mungkin. Dan dia tidak memikirkan nyawanya sendiri. Dilakukan operasi, dia pasrah. Yang terjadi setelah operasi tersebut, anaknya terselamatkan. Mohon maaf, ibunya tidak terselamatkan. Ibunya meninggal dunia. Ibu bapak saudara sama sekalian, cerita ini semoga mendapatkan satu titik kesadaran kita, satu titik pencerahan sedikit mungkin atau banyak, mudah-mudahan mendapatkan sedikit pencerahan bahwa seorang ibu walaupun dia berjuang dengan perjuangan nyawanya, mengorbankan nyawanya, dia rela sampai berdarah-darah. Di CT ini sampai dioperasi. Dia rela demi kebahagiaan anaknya. Inilah yang luar biasa dari seorang ibu. Ini yang harus kita ingat. Tentunya kita bersyukur saat ini yang masih punya ayah, ibu, papa, mama. Inilah perjuangan-perjuangan mereka membesarkan anak-anaknya, merawat anak-anaknya, mengurus anak-anaknya, hingga seperti sekarang ini. Betapa bahagianya kita punya orang tua. Karena orang tua adalah ladang berkah yang luar biasa. Alangkah indahnya juga, alangkah bahagianya orang tua jika kita sebagai anak selalu ingat, selalu menyapa. Ya kalau bisa memberikan sesuatu yang bisa kita berikan.
baik itu makanan, materi, atau apapun. Tentunya akan membuat orang tua kita bahagia. Seperti dulu kala mungkin seorang ibu muda membawa-bawa biskuit, membawa permen kepada anaknya mungkin masih umurnya setahun, masih umurnya 6 bulan, mungkin umur kita masih 2 tahun, 3 tahun. Dia bawa-bawa, beli dari warung mungkin, atau beli dari mana. Untuk apa? Untuk anaknya bahagia, anak yang menerima permen atau biskuit atau makanan apapun. Ya begitulah harusnya kita ingat. Sekarang kita mungkin udah punya cukup uang, atau sedikit uang, tentunya kita bisa beli makanan kepada orang tua kita yang sudah mulai tua renta. Ya itu juga timbal balik yang luar biasa. Namun bukan timbal balik, itu adalah kewajiban anak membahagiakan orang tua di masa tua mereka. Karena itu di malam hari ini, dengan apa yang saya berikan, saya sharingkan, ya semoga membawa kesadaran diri kita untuk selalu berbakti kepada orang tua. Mumpung bagi yang masih punya orang tua, ya kapan lagi ada ladang kebajikan yang luar biasa. Dengan selalu berbakti, tentunya seorang anak menjadi anak yang sangat berarti bagi kedua orang tuanya. Pasti dia bahagia, tersenyum, terharu. Anaknya walau sudah sebesar ini, setua ini, namun selalu ingat kepada saya. Ada rasa bangga, rasa bahagia, rasa terharu yang menyejukkan batin. Karena itulah kita sekarang ini belajar menjadi anak yang berbakti. Karena berbakti, hidup kita semakin berarti. Ibu, Bapak, Saudara teman sekalian, ada yang bertanya, Romo Arpan, apakah kita mendoakan orang tua hanya pada saat orang tua kita sudah meninggal, atau bisa setiap hari, Romo, pada saat masih hidup? Oh, tentunya saya jawab setiap hari. Di saat masih hidup, itu yang harus kita tingkatkan kesadaran kita. Bukan cuma setahun sekali acara ulang tahun mama, papa. Bukan. Kalau bisa setiap hari, setiap malam doakan mama, papa kita bahagia. Ini juga satu cara jadi anak yang berbakti. Kalau demikian, kita bisa ingat satu lagu. Ada lagu seperti ini, kita bisa doakan mama, papa. Lagunya kurang lebih seperti ini. Di malam yang sunyi, ku bersujud padamu, Buddha, untuk mama papa tercinta. Aku berdoa. Mengingat kembali kasih yang telah diberikan sejak kecil hingga dewasa. Mama, papa menjaga. Waktu aku menangis, mama selalu datang menghiburku. Di saat ku putus asa,
Papa selalu memberi harapan. Kini di hadapanmu Buddha, sepenuh hatiku mohonkan. Semoga mama papa tercinta selalu dalam perlindungan. Semoga kasih sayangnya yang tulus membuahkan bahagia. Semoga kasih sayangnya yang tulus membuahkan bahagia. Sadu, sadu, sadu. Nah, inilah salah satu lagu ungkapan bagaimana kita bisa mendoakan orang tua, mama papa di setiap hari. Inilah satu ungkapan bagaimana kita selalu ingat kepada orang tua kita. Inilah satu ungkapan bahwa kita harus selalu berbakti kepada orang tua. Orang tua akan bahagia jika anaknya selalu ingat. Mungkin sibuk bisa menelpon, menanyakan kabar, menjenguk, melihat secara langsung. Orang tua mungkin tidak mengharapkan pemberian. Dengan anaknya datang, melihat, tersenyum, orang tua akan merasa bahagia. Cobalah hal ini, kita sama-sama, kita sadari, kita lakukan, mumpung masih ada orang tua. Jika yang masih punya orang tua. Jangan sampai menyesal di suatu hari nanti. Dan juga terkadang kita ada yang memberikan persembahan makanan pada saat sembahyang dengan semewah mungkin. Tetapi di saat masih hidup, tidak seperti demikian. Alangkah indahnya memberikan satu piring nasi beserta lauk pauknya di saat masih hidup, itu jauh lebih bermakna, lebih berarti daripada memberikan makanan yang banyak di saat orang tua kita sudah tiada. Mudah-mudahan dengan hal ini kita terbuka atau membuka kesadaran diri kita menjadi anak yang selalu berbakti. Mulai saat ini hingga akhir hayat mereka. Sekali lagi, jika kita mau sukses dan bahagia, mari kita mulai dengan berbakti kepada orang tua kita masing-masing. Bagi yang sudah, mohon maaf, orang tuanya sudah meninggal, ya cobalah setiap malam doakan, bacakan parita, lakukan pelimpahan jasa kepada mereka yang sudah tiada. Ini pun
cara kita menjadi anak yang baik, anak yang berbakti. Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian, demikian apa yang saya berikan, saya seringkan di malam hari ini. Berbakti semakin berarti. Tentunya saya juga ingin mendoakan kepada kita semua, buat semua makhluk. Semoga apa yang saya doakan lewat parita-parita suci membawa keberkahan bagi kita dan juga melimpah kepada para mendiang dan melimpah kepada semua makhluk. Mari sama-sama kita rangkapkan kedua tangan kita untuk bersikap anjali. Tenangkan hati dan pikiran. Semoga parita ini membawa keberkahan bagi semua makhluk. Yata wariwaha pura paripurenti sagarang ewa mewa ito dinang petanang upa kapati icitang patitang tumhang kipamewa samijatu sabe purentu sangkapa cando panaraso yata mani joti raso yata sabitiyo wiwajantu sabak rogo winasatu mate bhawa tuantarayo sukitika yuko bhawa apiwa dana silisa nijang buddha pacayeno cattaro dhamma wadanti ayuwanno sukang balang. Semoga semuanya terbebas dari segala malapetaka, terhindar dari segala penyakit, terlepas dari semua rintangan. Semoga semua makhluk berbahagia dan berumur panjang. Akasata cak bumata dewa naga mahidika punyang tang anu moditwa cirang rakantu para mendiang. Akasata cak bumata dewa naga mahidika punyang tang anu moditwa cirang rakantu mang parangti. Semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, setelah menikmati jasa-jasa kebajikan ini, semoga melimpah pada para mendiang dan juga melimpah kepada kita semua. Bakwatu sabak manggalang rakantu sabadewata sabah buddha nubawena sadasoti bawantute. Bawatu sabah manggalang rakantu sabadewata sabah dhammanu bawena sadasoti bawantute. Bawatu sabah manggalang rakantu sabadewata sabah sanggang no bawena sadasoti bawantu te. Semoga segala berkah kebaikan menjadi kenyataan. Semoga para dewa-dewi turut melindungi dengan kekuatan Buddha, Dhamma, dan Sangha. Semoga kesejahteraan selalu ada pada kita semua. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ibu Bapak semuanya, terima kasih. Malam ini saya hanya memberikan sharing Dharma. Semuanya tergantung diri kita
tergantung kesadaran kita, tergantung bagaimana diri kita mau melakukannya atau tidak. Si pembuat kebajikan mendapatkan kebahagiaan. Namun si pembuat kejahatan mendatangkan penderitaan. Terima kasih. Semoga apa yang saya berikan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Kita sama-sama ambil yang baik. Semoga kita semua menjadi manusia yang lebih baik. Semoga kita semua selalu berusaha berbuat baik. Selagi kita masih bernapas, masih hidup adanya, mari sama-sama kita jalankan kebaikan di jalan Buddha, Dhamma, dan Sangha. Semoga kita mulai dengan cara berbakti kepada orang tua. Sekali lagi terima kasih. Selamat malam. Terpujilah Sang Buddha. Sotihotu. Namo Buddhaya. Namo Amitopo. Terima kasih.